Sofia yang melihat wanita itu diseret merasa iba, ia pun menatap Kelvin yang masih saja mematung melihat kepergian wanita sialan itu. Anda akan apakah dia? Tanya Sofia, yang membuat Kelvin menatapnya. Mungkin aku akan memasukkannya ke kandang harimau, balas Kelvin yang langsung pergi setelah mengucapkan hal itu. Baginya tak aneh bila orang menghukum mati orang yang bersalah, karena setelah ibunya meninggalkannya, ia melihat dengan kepala mata sendiri, menyaksikan orang yang dibakar hidup-hidup, padahal umurnya sekitar 10 tahun saat itu. Kasian sekali dia, apa Tuan memiliki hubungan spesial dengan gadis itu? Tanya beberapa pelayan yang menatapnya sedikit sinis, walau suara mereka kecil tapi itu masih terdengar jelas di telinga Sofia karena jarak mereka cukup dekat. Aku juga tidak tahu, lebih baik jangan ganggu dia, atau akibatnya kita akan sama seperti wanita tadi. Apa kita juga harus hormat padanya? Sebelum Tuan menyuruh, aku tidak sudi menyembahnya, apalagi dia itu wanita kotor, aku yakin sudah banyak pria yang dia jamahi. Dia pasti memakai guna-guna, iya kan? Kalau tidak mana mungkin Tuan terpincut dengannya, atau kemampuannya hebat di ranjang. Sekalinya jalang tetap saja jalang, sebaiknya kita bekerja, atau dia akan melaporkan kita. Pada akhirnya mereka pergi menjauhi Sofia, dan bekerja seperti sedia kala. Hukuman mati adalah hal biasa dalam rumah ini, mereka yang bertahan karena gajinya sangat besar tapi yaitu konsekuensinya juga tak main-main. Lagi pula selama mereka baik-baik saja, Kelvin juga tak terlalu peduli pada mereka. Sofia masih mematung, dia tidak sedih mendengar kata cemoohan itu. Sudah lama ia mendapatkan ejekan dari orang sekitar, tapi ia tetap dirinya, mereka hanya melihat dari luar, tidak tahu ia seperti apa, jadi Sofia juga tak terlalu memikirkannya. Ia pun kembali membuat roti isi untuk Kelvin, walau gadis itu tak yakin sang tuan akan memakannya. Setengah jam berikutnya, Kelvin baru saja keluar dari ruangan itu. Tubuhnya cukup penuh cipratan darah, sial ia harus mandi kembali hari ini. Saat sedang jalan Sofia menghadangnya sambil menodongkan sebuah piring dengan beberapa roti isi di atasnya. Apa ini? Roti isi? Tuan belum sarapan bukan? Aku tidak mau, aku mau mandi, ucap Kelvin yang berjalan melewatinya tapi Sofia kembali menghadangnya. Saya akan menyiapkannya, tapi, dengan tidak sopannya gadis itu memegang lengannya dan menaruh piring itu di atas meja. Tuan sarapan dulu. Setelah itu Sofia pergi membuat wajah heran Kelvin semakin terlihat. Ya salahnya juga, menyuruh gadis itu melakukan hal sesuka hati. Pria itu duduk di sofa, karena posisinya sedang di ruang santai. Dia mengambil roti dengan banyak topping di dalamnya, lalu mencobanya satu gigitan. Mata terbuka sedikit, lalu melihat roti itu. Enak. Setelahnya dia memakan roti itu sampai habis. Sofia kembali setelah menyelesaikan pekerjaan. Saat ia datang roti di piring itu sudah habis membuat senyumannya mengembang. Biasanya dia tidak pernah bertindak tidak sesuai perintah. Tapi berhubung Kelvin pernah bicara tentang kebebasan, dia akhirnya bisa melakukan hal yang berbakti pada tuannya. Saat gadis itu datang, Kelvin yang sedang minum langsung menyemburkan air itu, karena terkejut. Sedangkan Sofia yang melihat buru-buru mengambil tisu dan mengelap wajahnya. Tuan Anda tidak apa-apa. Apakah ada yang mengganjal di tenggorokan? Mendengar hal itu Kelvin terdiam, ia itu sedikit malu karena roti isinya habis padahal ia sempat menolak tadi, tapi gadis ini malah berpikir ia tersedak. Keduanya terdiam cukup lama, hingga Sofia sadar kalau dia sudah lancang. Gadis itu bangkit dan membujuk hormat. Maaf Tuan, saya tidak bermaksud lancang. Tidak usah terlalu dipikirkan. Apa bak mandinya sudah? Siap, tanya Kelvin. Sudah Tuan, Anda bisa mandiri sekarang. Tapi apa? Apa wanita itu sudah mati? Tanya Sofia dengan takut-takut. Apa kau tidak lihat baju yang aku kenakan ini? Tanya Kelvin, ia sudah melihatnya tapi ia hanya ingin memastikan. Sebenarnya tindakan ini tidak manusiawi, uang seakan menjadikan mereka Tuhan, padahal baginya itu bisa saja dimaafkan. Saya tahu, Tuan. Bagus kalau begitu,
Aku ingin mandi dan segera berangkat. Saya akan siapkan keperluan Anda Tuan, ucap Sofia yang menyusul Kelvin, sebelum pria itu pergi jauh. Pintu terbuka menampakkan Levi yang menunduk hormat pada Kelvin. Pagi Tuan. Levi, apa sudah kau dapatkan tempat itu? Tanya Kelvin membuat Levi terdiam beberapa saat. Belum Tuan, beri waktu beberapa rapat hari lagi, ujar Levi yang membuat Kelvin menatap tajam padanya. Posisi mereka berada di markas yang lumayan jauh dari rumah, tempat berada di gang sempit dan bangunan yang sederhana sehingga tidak menimbulkan kecurigaan pada polisi. Menunda waktu sama seperti menyalakan bom, Levi. Apa kau mau aku rugi besar? Tanya Kelvin dengan nada yang hampir meninggi. Saya tidak berani, Tuan, ucap Levi sambil menunduk. Aku mau hari ini dapatkan tempat itu, kalau perlu kau berangkat sekarang. Dan cari, karena negara ini benar-benar sudah tak aman bagi kita. Saya mengerti, Tuan. Saya akan berangkat ke negara yang menurut saya cocok, saya gak akan pernah mengecewakan Anda, ucapnya sambil pergi meninggalkan Kelvin di dalam rumah itu, tak ada penjaga yang menemaninya di sini. Walau gang sempit tapi mayoritas warganya lumayan banyak, menjadikan dia tidak takut ada orang yang mengikutinya. Secepatnya ia harus pindah senjata itu dan melakukan transaksi di luar negeri. Mereka membayar dengan harga tinggi itu jauh lebih menguntungkan daripada di sini. Sedangkan jauh dari sana Sofia mematung di jendela kamar, berharap sang tuan cepat datang padahal baru beberapa jam pria itu pergi. Ia sangat bosan apalagi tak ada yang mau dekat dengannya. Padahal dulu di tempat tuanya Rafael semua orang nampak ramah padanya bahkan baik. Aku sangat bosan, ucap Sofia sambil memanyunkan bibirnya. Ia bahkan tak menegang ponsel karena Kelvin takut ia akan menghubungi polisi atau yang lainnya dan di televisi tidak ada hal yang menarik, membuat dia kesal. Hingga sebuah ide muncul. Sore harinya Kelvin pulang dengan beberapa orang yang mengikutinya. Semua orang yang berpapasan dengannya menunduk tanda hormat pada tuan yang sudah memberi mereka kehidupan selama ini, walau akibatnya juga kematian. Sedangkan yang di dalam tampak was-was, karena Sofia belum pulang juga hingga saat ini, padahal dia pamit untuk membeli bahan-bahan makanan tapi sepertinya dia kabur. Aduh bagaimana ini, jika tuan tahu abis kita. Lagi pula kenapa sih kita percaya? Matilah kita. Ucap pelayan di sana yang sedang meringis karena ulah Sofia. Kelvin masuk ke dalam kamar dan tak menemukan gadis itu, hingga ia melihat para pelayan yang berkumpul dengan wajah yang aneh. Kalian kenapa? Dan di mana Sofia? Anu tuan, gadis itu tadi bicara ingin belanja tapi sampai sekarang belum pulang. Apa?